Selamat pagi dan salam sehat. Pagi ini dari kawasan Tugu, Yogyakarta, saya akan menginformasikan sedikit dari sejarah Tugu ini. Tugu yang berada di belakang saya itu, di Yogyakarta, merupakan sebuah tempat atau ya sudah sangat terkenal ya. Tapi mungkin belum banyak yang tahu atau barangkali ada yang belum tahu tentang sejarahnya. Pagi hari ini saya akan menginformasikan berdasarkan juga tulisan-tulisan yang ada di sekitar Tugu ini. Kita mulai membaca dari yang tertera di sini. Jadi setelah 9 tahun berjuang, Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama, yaitu berjuang melawan VOC, pada 13 Februari 1755 diadakanlah kesepakatan atau rekonsiliasi antara VOC dengan pihak Pangeran Mangkubumi di desa Giyanti yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Isi penting Perjanjian Giyanti adalah penetapan dan persetujuan VOC kepada Pangeran Mangkubumi untuk diangkat sebagai Sultan atas setengah dari wilayah Kerajaan Jawa Mataram dengan gelar Sultan Hamengkubuwono. Kemudian oleh Sultan didirikanlah Tugu yang dulu sebenarnya namanya adalah Tugu Golong Gilik. Jadi Tugu ini didirikan setahun setelah Keraton Ngayogyakarta berdiri atau sekitar tahun 1756. Pada mulanya Tugu tersebut tidak berbentuk seperti yang kita lihat sekarang, namun dia berbentuk silindris atau gilik pada tiangnya dan puncaknya berbentuk bulat atau golong, sehingga dulu Tugu ini namanya adalah Tugu Golong Gilik. Jadi dasar dari pembangunan Tugu ini merupakan sebuah persembahan Kaula Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai ungkapan rasa syukur setelah selama 9 tahun berperang, yang akhirnya dapat mengenyam perdamaian dan hidup dengan tenteram di bawah pengayoman Sultan sebagai raja junjungannya. Namun gempa dahsyat pada tanggal 10 Juni tahun 1867 sekitar pukul 5 pagi menyebabkan Tugu ini rusak dan terpotong sekitar seperti bagian. Tugu Golong Gilik yang telah runtuh ini terbengkalai selama lebih dari 22 tahun. Pada tahun 1889 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, Tugu yang runtuh akibat gempa bumi tadi dibangun kembali, tetapi dengan bentuk yang berbeda dengan Tugu Golong Gilik aslinya. Oleh pemerintah Hindia Belanda, Tugu ini dinamai Dewi Telpal atau Tugu Pal Putih. Di lokasi ini ada semacam diorama atau diorama tentang Tugu Golong Gilik ya di belakang saya. Coba kita ke sana. Nah, ini adalah dioramanya. Kita bisa juga baca di sini bahwa setelah runtuh karena gempa bumi, Tugu Golong Gilik dibangun kembali atas titah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Itu saya tadi sampaikan di sana, di mana tugu baru tersebut kemudian dikenal dengan nama Dewi Telpal atau Tugu Putih. Ini dia gambarannya. Ini satu lagi sebagai telah saya sampaikan di awal tadi bahwa Tugu Golong Gilik dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono pertama. Ada di sini. Nama tersebut sesuai dengan bentuknya yang terdiri atas bentuk bola atau golong dan silinder atau gilik, serta filosofinya yang melambangkan kebulatan tekad dan semangat manunggaling kaula Gusti. Jadi rekonstruksi dari pembangunan Tugu Golong Gilik ini itu didasarkan pada sebuah gambar di dalam sebuah arsip dokumen yang saat ini disimpan oleh Museum Negeri Sonobudo Yogyakarta, di mana di arsip tersebut bentuknya adalah seperti ini. Nah, sekarang saya akan menceritakan atau membacakan filosofi daripada pembangunan daripada tugu tersebut. Sebagaimana kita lihat pada diorama sebelah kiri, diorama ini mungkin tidak terlalu kelihatan ya karena kecil. Jadi di sini ada sebelah kiri ada diorama di mana bisa kita lihat bahwa ada semacam sebuah garis lurus antara
Panggung Kerapiak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Putih yang ada di tengah-tengah dua sungai, yaitu Sungai Code dan Sungai Winongo. Seperti saya sampaikan tadi bahwa Panggung Kerapiak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Palputih membentuk sebuah garis imajiner. Garis imajiner atau subuh imajiner ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi dengan setting lokasi seperti ini, dengan imajiner yang tadi garis lurus itu, Pangeran Mangkubumi menciptakan sumbu atau poros imajiner Gunung Merapi, Keraton, dan Laut Selatan, di mana gunung sebagai ketenangan tempat suci, daratan pemukiman sebagai tempat aktivitas kehidupan manusia, dan laut sebagai tempat pembuangan akhir dari segala sisa di bumi yang hanyut dan dihanyutkan ke laut. Jadi secara simbolis filosofis maksudnya, sumbu atau poros imajiner ini melambangkan keselarasan dan kesinambungan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan alam, termasuk 5 energi bentuknya, yaitu api dari Gunung Merapi, tanah dari bumi Jakarta, dan air dan laut selatan, serta angin dan akasa. Kita bisa melihat tadi itu, yaitu sebuah garis lurus antara Panggung Kerapiak, Keraton, dan Tugu Palputih. Di sini masih ada penjelasan lebih lanjut tentang sumbu filosofis ini. Yang saya sampaikan tadi bahwa Tugu Golonggiling, Keraton, Panggung Kerapiak itu yang membentuk sebuah poros yang merupakan sumbu filosofi. Jadi Tugu Golonggiling dan Panggung Kerapiak merupakan simbol lingga dan yoni yang melambangkan kesuburan. Oleh Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I, konsep sumbu filosofis yang hinduistis ini diubah menjadi konsep filosofi Islam Jawa Sangkan Paraning Dumadi. Selanjutnya kita bisa baca lagi di sini ya. Dari panggung ini, Panggung Kerapiak ini sampai ke Daton, melambangkan asal manusia dilahirkan sampai menginjak dewasa, menikah, dan melahirkan anak atau disebut sebagai sangkan. Dari Tugu Palputih sampai ke Daton itu melambangkan perjalanan manusia menghadap Sang Pencipta atau Paran. Khusus dari bangsal Manguntur Tangkil ke utara sampai Tugu merupakan arah pandang Sultan pada saat Sultan melaksanakan proses kehidupan yang dilandasi menyembah secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah garis lurus antara Tugu, Keraton, dan Panggung Kerapiak kalau kita lihat dari sisi sebelah ini. Kawasan Tugu ini selalu ramai dikunjungi baik pada pagi, sore, dan malam hari karena memang tempatnya enak, terbuka begitu. Kemudian ada semacam dibuat seperti alun-alun seperti ini, dan juga ada sejarahnya. Jadi kita kalau menyempatkan waktu untuk sejarahnya, kita mengerti betapa dalamnya makna filosofis dari pembangunan Tugu ini. Luar biasa ya, pada zaman itu sudah sangat hebat pemikirannya, penuh dengan filosofis kehidupan ya. Luar biasa, keren. Dari kawasan Tugu Palputih atau dulu namanya Tugu Golonggiling, pada hari ini Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022, Palge menginformasikan dan selalu sehat.